Ada KPK. Nah, ini yang diharapkan oleh Bang Rey. Silakan, Bang Rey. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Anda ikut terlibat dalam proses revisi Undang-Undang KPK. Dengan kinerja KPK yang sejauh ini, ada tujuan menurut Anda mendapatkan tujuan dari revisi itu enggak? Sebenarnya tujuannya dapat ya. Pertama pencegahan. Tapi kan situasional terakhir ini kan orang menarasikan ada agenda politik di saat pemilu 2024. Nah, di masyarakat ini merasa bahwa kenapa ya kok mesti menteri terkait salah satu partai yang terlibat di situ. Nah, tapi yang pertama adalah revisi undang-undang bahwa sekarang di bawah pemerintah yang dilakukan oleh pimpinan sekarang adalah mereka melakukan pencegahan udah benar, udah berjalan. Tapi kan berjalannya waktu ada pihak-pihak yang entah siapa melakukan pemakaian KPK untuk menjadi alat yang katanya menjadi alat. Tapi kan kita nggak tahu. Semua itu publik yang menilai. Ya tapi maksud saya kan memang itu kan hasil dari revisi itu. Kan menyerahkannya kepada eksekutif. Ya itu tadi. Kalau menurut Bang Rey sendiri jadinya gimana? Ya kan, apakah memang makanya sudah kan kita ingatkan terlaksana dari atau awal tidak? dahulu. Kalau skenario KPK-nya begini, KPK ini potensial dipergunakan oleh penguasa untuk memukul lawan politik. Sekarang menurut Bang Rey gimana? Revisi yang undang-undang terkait dengan apa yang dilakukan KPK. Kan sejak dari awal saya mengatakan ini kekeliruan anggota DPR kan. Dan akibatnya sekarang Anda mengalaminya kan. Oke, berilah kekuasaan kepada kita untuk kita lakukan revisi undang-undang selanjutnya. Sebelum Anda ke situ itu Anda itu artinya kan Anda merevisi apa yang sudah Anda revisi. Anda akui dulu bahwa ini salah. Tidak selalu mulu salah, tapi kan dalam perlakuan orang per orang kan tidak bersamaan dengan undang-undang. Karena sejak dari awal sudah kita ingatkan. Terus kalau dewasa bilangnya apa? Kan kita patokannya dewasa aja. Ini menarik loh. Kalau dewasa bilang nggak ada ya Saya nggak penasaran apa-apa. Bang Roni, sekarang itu KPK itu sebenarnya benar-benar dibutuhkan atau tidak? Ya dibutuhkan di Republik ini iya. Nah, tapi kan harus pada kompromi bagaimana melakukan kinerjanya untuk Republik ini. kalau menurut Anda lebih banyak faedah atau mudaratnya? Sekarang faedahnya belum ada ya. Faedahnya belum ada. Kalau faedahnya belum ada, kenapa ada. dipertahankan? Bang Ege, silakan. Intan dong, Intan. Intan. Kan kalau Bang Syaroni bilang faedahnya belum ada, kenapa dipertahankan sampai saat ini? Kalau mau kan kita bukan presiden ya. Kalau presidennya kita bilang bubarin aja sekarang. Oh, berarti Bang Syaroni berarti setuju ya? Ya kalau saya presidennya Ya, loh. Kalau akhirnya baik. banyak ruang lingkup Bukan kejadian. soal itu presiden, soal menurut Anda tadi mengatakan ini udah kurang bermanfaat. Lah iya karena Lalu itu kalau kurang tadi. bermanfaat, ya membubarkannya itu presiden. Tapi Anda setuju nggak ini dibubarkan Ya itu itu dulu? tadi. Kalau manfaatnya belum ada dan selalu mengatakan, kan kita bilang tadi, dewasnya aja selalu bilang nggak pernah salah. Nah, Oke, Dian. dengan segala konflik yang terjadi, kita belum lihat nih KPK ini datang ke Senayan ke Komisi Bang Syaroni dipanggil belum ada nih. Oh dipanggil bukan datang. Dipanggil dulu baru datang. Bisa dong kalau terkait dengan ini kan masa reses sekarang. Ya. Sebelumnya mereka udah dipanggil setiap masa sidang pasti kita panggil semua mitra kerja. Apa penjelasan dari mereka, Bang? Penjelasan mereka setiap apa yang kita tanya tentang perkara mana aja yang tersangkut isu. Mereka selalu mengatakan bahwa kita sudah menyelamatkan uang negara dengan cara pencegahan gana gini. Itu yang dilakukan, itu dilaporkan. Jadi mereka datang melaporkan apa yang mereka lakukan untuk menutupi apa yang mereka tidak lakukan. Nah, intinya ketika sedikit ada keraguan tentang KPK, tapi justru ada pimpinan KPK yang minta jabatannya diperpanjang. Menurut Anda gimana? Sebenarnya perpanjang kita nggak setuju sebenarnya. Maka itu dari awal kita bilang ini perpanjangan kalau urgent terkait dengan penyelenggaraan pemilu bersamaan masih nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak ada. Pemilunya kan masih tahun depan. Sedangkan harusnya berlakunya Desember habis nih. Ini menarik Sedikit ya kalau terakhir. melihat ini kan gambar Syaroni si paling sultan gagah begitu ya. Tapi kalau ngomong soal KPK agak pelan-pelan kita nih ya, agak tenang pelan-pelan gitu ya. Nah kembali ke soal revisi dari revisi kalau harus dilakukan salah satunya belajar dari Georgia misalnya di Dewan Pengawas itu ada civil society loh, ada ICW, MAKI dan lain-lainnya. Apakah itu bisa jadi salah satu jalan keluar? Bisa kalau dewasnya punya idealisme. Bukan kan ada fakta sekarang ini di masa depan kalau ada revisi terhadap revisi untuk kebaikan kan nggak apa-apa. Bisa begitu nggak tuh?
Bisa saja. Jadi di Dewas itu ada juga civil society gitu. Belum, yang sangat memang bisa. selama ini Semua punya gigi. memungkinkan. Iya kan? Tapi Bang Bila- Saroni, Silakan. tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Dewas nggak pernah mengatakan tersandung juga karena ada invisible hand juga. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa kan? saja. Sayang kalau akhirnya ada Dewas tapi Dewasnya tidak punya idealisme untuk Dan itu terjadi sekarang. terjadi. Oke. Dari 9 partai politik, ada nggak sih siapa yang kemudian bisa menyatukan, yuk mencapai tujuan bersama? Atau memang ya udah semuanya terserah kepentingan masing-masing? Kasihan rakyat dong. Kepentingan masing-masing nggak mungkin. Kepentingan masing-masing bersama duduk untuk melakukan apa yang menjadikan kesepakatan. Itu kita duduk sama-sama. Dan sampai sekarang belum membuahkan hasil ya? Sama sekali. Nah. Ya kalau dibilang belum membuahkan hasil kan tidak bisa 100%. Oke. Sekarang kondisinya kita ini dalam rangka pemilu yang agak keras, yang panasnya luar biasa. Jadi masing-masing udah biarin aja dulu. Satu sama lain musuhan dulu sekarang nih. Oh. Nggak bisa sama sekarang. Nanti setelah Pilpres pemenangnya siapa, barulah bisa duduk sama-sama. Ayo kita duduk. Berarti udah susah buat mewakili rakyat ya Bang, kalau untuk tahun-tahun politik kayak Ya gini. karena masing-masing rakyat ini partai intinya- mencari ruang rakyat untuk kepentingan partainya masing-masing. Jadi lalu kepada siapa sekarang itu rakyat itu harus bertumpu? Ya kepada penguasa mestinya. Yang ini perlu diralat kalau perlu ya. Bahwa rakyat sekarang harus bergantung pada penguasa. Rakyat pada bergantung pada penguasa sebenarnya tidak. Ya. Tapi rakyat menyampaikan aspirasi itu kepada penguasa, iya. Oh. Tapi penguasanya kan tidak sendirian. Artinya kalau kami ke DPR nggak terlalu efektif karena DPR lagi takut sama penguasa. Tidak takut juga. Enggak. Tapi Enggak, ini supaya clear loh ini. tingkat Tadi kan sudah diralat. koordinasi yang masih terputus saja. Oh, terputus. Hanya teknik. Ya. Oke, terima kasih untuk Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.